Yang pertama, keutamaan memperingati Isra Mi'raj. Yang kedua, hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Disebutkan di dalam kitab Simtud Duror yang dibacakan oleh grup Maulid tadi. Nama grupnya tadi apa? Ada yang tahu? As-Solihah. Karena ulun ada gambarnya di di HP. Jadi tahungan grupnya grup As-Solihah. Berarti di sini orangnya solehah barataan. Amin. Apa dalilnya? Dalilnya ada. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya grup Maulid Solehah, perhiasan terindah. Lagu siapa tuh? Lagu Rumah Irama kah? Luar biasa ngaran grupnya As-Solihah. Ulun biasanya mengisi acara jarang ada nama As-Solihah. Yang banyak itu Ar-Raudhah, ya kalau Miftahul Jannah, tapi di sini grupnya As-Solihah. Ini menandakan orang-orang yang ada dalam grup itu orang-orang solihah semuanya. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepelai hari mencari kacang. Kacang digoreng dicampur nasi. Begitu banyak jamaah yang datang, namun yang jawab salam sedikit sekali. Ulun lihat di belakang itu belum jawab salam lagi nah. Padahal dalam ungkapan salam itu ada 3 doa yang maknanya luar biasa. Assalamualaikum keselamatan, warahmatullah rahmat dari Allah, wabarakatuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulun akan mengulang 1 kali lagi salam. Tapi kali ini kita doakan, mudah-mudahan yang menjawab salam dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dilunaskan semua hutangnya, disembuhkan semua penyakitnya, dikabulkan segala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, semuanya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Duitnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada seindah kata, tidak ada paling mulia kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji, bersyukur kehadirat Allah, karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat ini. Kenapa ulun katakan kita termasuk yang dipilih oleh Allah? Coba seandainya kita adakan perbandingan. Di sini ada peringatan Isra dan Mi'raj dengan ada konser yang kita tonton di TV yang datang artis luar negeri. Kira-kira banyak mana jamaahnya? Banyak peringatan Isra Mi'raj atau banyak konser? Ketahuan sering nonton. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat ini, yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun berkah, ridho, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah the only one of the best example in our life. Ada yang bisa mengartikan kah? Ini bahasa Inggris, bahasa Bugis kan? Bahasa Bugis. The only one of the best example in our life. Kalau ada yang bisa mengartikan, ulun beri hadiah minyak harum. Nah, coba mikrofonnya ada lagi satu, supaya kedengaran oleh ibu-ibu di belakang tuh. Ada yang hidup satu lagi. Pakai yang ini aja. Bahasa Inggrisnya, the only one of the best example in our life. Kalau bisa mengartikan, ini dapat hadiah minyak wangi namanya silver. Ini tidak ada di tempat ini, adanya di pasar. Dan minyak wangi ini ajaib. Kalau kalian sapukan ke tangan, lalu kalian sapukan ke baju, selama masih ada minyak wangi itu di baju, selama itu juga baju kita harum. Tak ayah Allah. Coba kita beri mikrofon kayak amang nang dihiga ini nah. Sidin tahu artinya nih. Bisa Sidin guru bahasa Inggris nih lah. Mikrofon tadi mana? Bahasa Inggrisnya tadi the only one of the best example in our life. Contoh salah satu makhluk atau umat yang terbaik. Bagaimana ibu-ibu, benar? Benar. The only one itu satu-satunya, the best example, contoh yang terbaik in our life untuk hidup kita. Tapi karena sudah berani menjawab, kita beri hadiah minyak harum. Barakallah. Kata Bapak separuh juga sakit. Nah, tuan rumahnya kah? Barakallah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca solawat satu kali lagi kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Alhamdulillah. Sudah azan kah? Kita tunggu azan dulu lah. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sohibul Bait, yaitu keluarga besar Bapak Muhammad Nur Robbi, yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada sore hari ini. Yang mana mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini ada yang sudah kenal dengan ulun. Kenal gak, Po? Pian pernah lah sembahyang tarawih di Masjid Nur Hashim? Pernah? Pernah melihat ulun imam di sana? Ulun biasanya mengimami sholat tarawih itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10. Bergantian dengan guru Syarif dan guru Tirmidzi dari Jorong. Pernah melihat? Pernah dengar suaranya? Siapa nama ulun? Siapa namanya? Ngaran ulun yaitu Muhammad Sauki. Ulun aslinya Tambang Ulang, Sungai Jelai. Tapi untuk pendidikan ulun di Martapura, S1-nya di Martapura, S2-nya di UIN Antasari Banjarmasin, S3-nya juga di UIN Antasari Banjarmasin. Kemarin tahun 2022 ulun sudah lulus S3, program doktor ilmu syariah. Doktor itu beda dengan dokter. Kalau dokter itu yang tukang suntik. Kalau dokter ini pendidikan jenjang yang paling tinggi sudah. Setelah dokter tidak ada lagi kuliah. Yang ada hanya profesor.
Insya Allah 4 tahun ke depan ulun sudah mengajukan profesor. Jadi nanti bertambah gelarnya insya Allah Profesor Dr. Muhammad Sauki, SHI-nya Sarjana Hukum, MH-nya Magister Hukum. Jadi semuanya arahnya ke hukum Islam. Nah, mohon doanya dari ibu-ibu juga semuanya, mudah-mudahan segalanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi alhamdulillah ulun bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sohibul bait di sini. Walaupun biasanya kita di bulan Ramadan bertemunya yaitu pada ketika sholat tarawih berjamaah. Insya Allah bulan Ramadan ini belum ada telepon apalagi dari guru Saupi. Nah, biasanya guru Saupi yang menelpon meminta mengisikan. Tapi biasanya insya Allah ada. Dan kalau ulun imam tarawih di sini biasanya nginap di hotel Tuntuk Pandang. Itu punya siapa hotelnya tuh? Oh, Haji Endang kah? Nah, di sana biasanya di malam makan sidin. Jadi sahurnya makan di sana, pokoknya nginap di sana. Sama dengan Ustadz Tirmidzi dari Jorong juga nginapnya di sana. Jadi luar biasa sambutan orang-orang di sini, orang-orang pelihari menyambut para guru-guru, apalagi khusus daripada imam-imam tarawih tadi. Makanya luar biasa sambutan-sambutan beliau. Ada pantun gasan orang-orang pelihari. Bukan kacang, sembarang kacang. Kacang digoreng, dicampur pare. Ulun datang bukan sembarang datang, melainkan diundang orang pelihari. Pernah lihat dengar lagunya lah? Lagu Gambus. Kucing kurus, mandi di taman. Di papan kah di taman kah? Mandi di papan bahari. Hari ini kita peringatan Isra Mi'raj Nabi. Hari ini kita peringatan di rumah orang pelihari. Allahumma, itu lain maulid tuh Gambus lah lain. Ada selawatan gitu. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pada sore hari ini hanya 2 pokok pembahasan yang ingin ulun sampaikan. Bila selesai 2 macam ini, selesai juga ulun bertausiah. Sepakat? Akur. Lakas kita makanan. Biar nyaman, sudah banyak makanan di hadapan. Wadai mewadai. Ulun belum makan apa-apa lagi nah. Minum banyu teh aja tadi. Karena sudah makan mulai rumah. Tapi ada di sangwe kopi, ada juga nah sudah teh, ada juga teh Javana nah. Kaya nak kaya. Kalau kaya nak minum banyak kopi teh nah bisa. Yang pertama tentang keutamaan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Yang kedua hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Yang pertama tadi apa? Enggak ada ingat lagi. Yang pertama, keutamaan memperingati Isra Mi'raj. Yang kedua, hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Disebutkan di dalam kitab Simtud Duror yang dibacakan oleh grup Maulid tadi. Nama grupnya tadi apa? Ada yang tahu? As-Solihah. Karena ulun ada gambarnya di anuning di HP. Jadi tahungan grupnya grup As-Solihah. Berarti di sini orangnya solehah barataan. Amin. Apa dalilnya? Dalilnya ada. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya grup Maulid solehah, perhiasan terindah. Lagu siapa tuh? Lagu Rumah Irama kah? Luar biasa ngaran grupnya As-Solihah. Ulun biasanya mengisi acara jarang ada nama As-Solihah. Yang banyak itu Ar-Raudhah, ya Allah, Miftahul Jannah, tapi di sini grupnya As-Solihah. Ini menandakan orang-orang yang ada dalam grup itu orang-orang solihah semuanya. Amin ya rabbal. Dalam kitab Maulid Simtud Duror disebutkan yang dibacakan oleh grup Maulid tadi, wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali
artinya, wahai orang-orang yang rindu melihat menatap wajahnya Rasulullah, maka perbanyaklah membaca solawat kepada Nabi. Makanya grup-grup maulid seperti ini, karena dia sering membaca solawat kepada Nabi, puji-pujian kepada Nabi, maka insya Allah suatu saat dia akan bisa berjumpa, bertemu, melihat wajahnya Rasulullah walaupun dalam mimpi. Amin ya Rabbal. Kira-kira ibu-ibu di sini yang hadir yang sering baca solawat, kalau tetamu Nabi himung atau kada? Jangankan kita tamimpi tak dapat Nabi, tamimpi bertemu dengan abah guru sekumpul aja kita luar biasa himungnya ya Allah. Hari ini kita memperingati Haul Sidin. Ternyata malam karena kita tamimpi bertemu abah guru sekumpul, kayak apa rasanya kita? Wah, senangnya luar biasa. Baru kita tamimpi berdapat dengan wali, sudah luar biasa kita senangnya. Apalagi kita bermimpi bertemu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kira-kira kalau kita termimpi terdapat Nabi, apa yang kita pinta dengan Nabi? Nah, kira-kira apa yang hendak pian sampaikan lawan Nabi kalau termimpi terdapat Nabi? Siapa yang bisa menyampaikan nih? Coba ibu nang dihiga sini pang, Bo. Mikrofonnya hidup lah, Bo. Biar hendak lah dapat Nabi, Bo. Hendak. Bila termimpi tetamu Nabi, apa nang pian panderakan lawan Nabi? Nang pian sampaikan? Hah? Nang obat kemana lawan sini? Tarik laki ba na? Ba't sini wala laki ba adaan? Hendak menggiring Nabi, jar. Siapa lagi yang lain? Higanya pang, anak apa pian Bu? Anak mengiring dua. Ada syair seperti ini bunyinya. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Lau kana bainana al-habib, seandainya di antara kita datang Rasulullah, ladana al-qasi wal-qarib, niscaya semua yang dekat, semua yang jauh akan datang kepada Nabi. Min taibatin qabla al-maghib, untuk meminta kebahagiaan dunia dan akhirat sebelum Nabi tadi pergi. Taliban qurbal habib, karena menuntut dekat dengan Nabi. Jadi kalau umpamanya pian karena suatu saat termimpi bertemu Nabi, salah satu yang pian pinta supaya hidup kita dunia dan akhirat bahagia. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan selamatkan kami daripada api neraka, dan jadikanlah kami termasuk penduduk surga. Amin ya Rabbal. Walaupun dalam membacakan syair-syair salawat itu beda-beda, macam-macam, tergantung hobi si penyair. Kalau tadi ulun mendengar banyak syair-syair modern yang dibawakan ya Allah, karena ibu-ibu di sini update, tahu ben update lah, update qasidah. Makanya lagu-lagunya mantap-mantap tadi. Ulun gue sebelum bulan pian mulai sudah ada di belakang sini. Jadi mendengar mulai awal sampai tuntung tadi ya kalau kita tuan rumah lah. Ada juga pian penyairan itu hobinya hobi lagu dangdut, maka biasanya syair-syairnya tuh arah ke dangdut. Pernah pian dengar lah, Bu? Pernah dengar lah. Lagunya seperti ini. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib. Kira-kira lagu siapa itu? Ada yang tahu lah? Hah? Ku menangis
menangis karena rindu. Lagu siapa? Nah, ketahuan pedangdutan berataan. Ada lagi lagunya seperti ini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, Allah ya Rasulullah salamun alaik. Lagu siapa itu? Jablay. Lay, panggil aku. Nah, ada nang aku jablay sudah. Bapak-bapaknya sedikit aja Bang Elo. Ada aku jablay sudah. Nah, itu masih mending pian ada nang penyairan ini penggemar lagu Trio Macan. Nah, itu bahaya tuh. Apa lagunya? Kayak ini lagunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah iwak peye. Ini kalau penggemar lagu Trio Macan paksa penerbangan bola kolaborasi. Ada nang badangkak, ada buku yang kepala. Wah. Jadi apapun syair yang kita baca, hobi apa yang kita inginkan, jangan sampai menghilangkan niat kita awal membaca sholawat kepada Nabi, yang mana dengan sholawat itu mudah-mudahan kita semua dapat bermimpi berjumpa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kalau kita sebagai pencinta Abah Guru Sekumpul, biasanya kebanyakan syair-syair itu mengikuti lagu-lagu Guru Sekumpul. Misalnya lagu Ya Sayyidi Ya Rasulullah itu bagus juga karena masuk ke dalam hati kita. Ya Sayyidi Ya Rasulullah khul biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi wa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi. Jadi rasanya itu asa masuk ke dalam hati. Apalagi sambil membayangkan Abah Guru Sekumpul ada di hadapan kita, wah rasanya beda. Nah, saking hebatnya syair-syair yang dikarang, yang dilantunkan oleh Abah Guru Sekumpul tersebut. Tapi biasanya orang banyak juga penggemarnya Habib Syekh. Ya Allah, Habib Syekh itu bagus juga. Ada tentang bahagianya bertemu Nabi, ada lagu beliau. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita masuk pembahasan yang kedua, hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Disebutkan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, sebelum Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi mengalami musibah yang luar biasa. Yang pertama, diwafatkan istri beliau yang tercinta bernama Sayyidah Khadijah, dan yang kedua diwafatkan paman beliau yang tercinta yang bernama Abu Thalib. Sehingga ketika Nabi bersedih itu, lalu Allah Ta'ala hendak menghibur Nabi dengan diperjalankan Nabi mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai bertemu hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini luar biasa Bu Ai, kalau misalnya pian yang kena meninggal, lalu laki pian
sedih banar berarti laki pian cinta lawan pian. Tapi bila pian mati laki himung banar, nah berarti laki itu ada cinta. Pian hendak mati berdahulu kah pada laki, hendak laki kah berdahulu mati pada pian? Hah? Nah betul. Hendak berimbay. Kalau berimbay kau berimbay. Hendak pian berdahulu. Laki sidin tanya. Laki sidin meninggal berdahulu dah jar. Ya kebanyakan nang laki berdahulu mati. Kenapa? Karena rancak dimamai bini. Laki sudah mau terdahulu begawi ya, kalau dapatnya di rumah dimamai bini makinnya sepalih lah kayak itu ya kalau lah. Kalau pian hendak tahu bagaimana berbaktinya Siti Khadijah dengan Nabi, itu ada namanya Manaqib Sayyidah Khadijah yang disusun oleh Guru Kubah atau Guru Munawar Martapura. No, itu ada di situ. Jadi kalau kita mencontoh kayak apa cara supaya laki kita sayang dengan kita dengan mengikuti kayak apa Siti Khadijah berbakti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya diperingati Manaqib Siti Khadijah ini di bulan Ramadan. Di antara ceritanya itu, saking baktinya Siti Khadijah dengan Nabi, ketika Nabi sedang berkhalwat di Jabal Nur di Gua Hira. Ini bagi yang pernah umroh atau haji, ketika ulun sebutkan Jabal Nur mungkin ada bayangan. Bagi yang pernah berangkat, ya kalau Kailah, Jabal Nur itu sekitar 5 kilometer dari Ka'bah, dari Mekah, dari Ka'bah. Dan mulai atas puncak itu kita kalau melihat Ka'bah, karena ulun pernah naik sudah ke atas Jabal Nur tadi dan masuk ke Gua Hira tempat Nabi berkhalwat. Ketika umrah ulun tahun 2015, kebetulan masih gagah, lawan paman, lawan nini naik ke atas gunung tadi ke Jabal Nur. Sampai di Jabal Nur kita turun sedikit, ada gua, masuk ke gua itu. Nah disitulah Nabi Muhammad berkhalwat. Maka pian tingginya luar biasa, 2,5 jam naik. Kita kaulah membayangkan di sini gunung apa yang tingginya 2,5 jam naiknya. Kalau di tempat ulun Sungai Jelai ada namanya Gunung Bukit Panti. Ulun bandingkan dengan Jabal Nur, masih tinggi Jabal Nur lagi saking tingginya. Maka kadada pepohonan, batu berataan. Bila gugur kita terpeleset di situ, jiun langsung mati tuh pang, kada bahabar lagi tuh pang. Tapi alhamdulillah karena tekad kita kuat, waktu naiknya 2,5 jam, karena bilanya asa uyuh istirahat. Alhamdulillah sampai ke Gua Hira tadi. Ulun membayangkan kayak apa di zaman Nabi berkhalwat setiap hari. Sayyidah Khadijah datang ke atas gunung tadi membawakan makanan gasan Nabi makan. Ibu-ibu di sini misalnya laki begawi adalah mendatangi laki ke tempat gawian adalah ke gunung lah tempatnya. Saban hari pulang ya kalau nang ada paling menyangui laki makanan ya kalau lah itu gini. Namun ada juga nang kebanyakan tuh makan sorang dia. Sayyidah Khadijah saking cintanya dengan Nabi, mulai rumah Sidin di daerah Mekah naik ke atas Jabal Nur, 2,5 jam naiknya membawakan makanan untuk Nabi. Nanti besok hari kayak itu pulang saban hari sampai Nabi mendapatkan wahyu pertama, diangkat menjadi Rasul akhir zaman. Nah ini salah satu di antara isi dalam manaqib Sayyidah Khadijah tersebut yang menyebabkan Nabi Muhammad sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini laki pian cinta lawan pian berataan. Amin. Pian bisa-bisa merayu laki supaya laki itu sayang ya Allah. Karena bila laki itu sayang, apa yang kita kehendaki dibariakannya. Ya kalau lah nyanyiakan lagu kah misalnya. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Pernah nggak pengen bernyanyi gitulah? Nah, bulik di sini karena bernyanyi. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai lakiku. Bahasa Indonesia kah? Bahasa Banjar kah? Lakiku, engkau raja di hatiku. Apa ada laki nah asalnya mau datang begawi timbul asa begairah ya kalau lah. Nah,
Ada ini datang laki ke rumah, sudah mau kepala dimamainya pulang rumah. Makanya laki banyak nang terdahulu mati. Atau pian misalnya bisa berpantun, pantunilah laki yang bagus-bagus ya kalau misalnya beribu-ribu ular di taman, hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu laki-laki yang tampan, hanya pian kakandai yang ulun cinta. No, apa ada laki pian. Jangan sampai laki kena mengadu bernyanyi. Ada lagu Malaysia tuh apa jar? Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Kasihannya laki di hadapan mintu hadis sariki. Ada nang itu adalah banyak. Banyak. Ada amalan yang diajarkan oleh ulama supaya harmonis rumah tangga. Anak tahu amalannya? Apa amalannya? Yaitu namanya doa Adam sejodoh. Pernah pian dengar nama doanya lah? Allahumma alif baini wa baina, sebut nama laki kita, kama alafta baina Adam wa Hawa, wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa kama alafta baina nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ini dibaca setiap kali selesai sholat fardu. Insya Allah itu akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Dan apabila rumah tangganya harmonis, insya Allah rezeki itu akan menjadi lancar. Kebanyakan rezeki itu jadi kita kada lancar, rumah tangga sudah hamburadul berdahulu. Tapi kalau rumah tangga ini semuanya harmonis, rezeki tadi akan berlimpah datang kepada kita. Maka salah satu amalannya membaca doa Adam sejodoh. Tapi kalau pian kepanjangan doanya ada yang lebih simpel. Ketika misalnya pian mengolahkan kopi atau teh gasan laki. Di sini mengolahkan teh lah gasan laki lah. Atau kopi lah. Keduanya pulang teh apakah mencampur keduanya teh dan kopi rasanya itulah. Ini kita bola banyak kopi, campuri gula, campuri kopi, lawan baju panas ya kalau sambil maharu kopi tadi sambil membaca Fatihah 4. Yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq lawan surah An-Nas. Sambil maharu, sambil pian baca amin di kopi tadi, muhapian supaya masuk ke kopi itu nah. Julung minuman tadi kayak laki. Nah, maka bila laki meminum banyak kopi tadi akan terbayang muhapian tarus. Nah, bisa diamalkan sidin semoga nane burik datang ajaran ini. Nang pinalaki pina pamamayan, pangalahian ya Allah, bacakan gitu aja pian. Lakas jara to. Nang pina katuju menjablay ya Allah lah. Kada ko laki-laki begawi itu harus terbayang bini tarus. Atau misalnya kebetulan laki sudah kadada tapi nang ada anak, ada cucu, tapi ngalih benar dipadahi, nakal benar, kada maasi. Nah, maka ada amalan dalam kitab Mujarrabat Dairumil Kabir membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Berapa? 786 kali dibacakan di air, maka diminumkan gasan anak nang pina pembabal, nang pina kada paasian, pina nakal tadi ngalih dipadahi. Insya Allah dengan berkat Bismillah tadi anak tersebut menjadi anak nang baik. Maka bila anak kita, cucu kita, minantu kita jadi orang baik, insya Allah rezeki kita menjadi lancar. Karena di rumah tangga menjadi harmonis. Ada berapa amalannya sudah? Ada 3 lah. Adam sejodoh, boolah banyak kopi, lawan Bismillahirrahmanirrahim. Binanya nang banyak mengamalkan bawa banyak kopi nih bang, binanya nang. Nyaman sedikit. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beliau berkhalwat tadi, selalu Sayyidah Khadijah mengantarkan makan untuk Nabi. Ini bukti bahwa bagaimana cintanya Siti Khadijah dengan Nabi dan juga bagaimana Nabi cinta dengan Siti Khadijah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sangat bersedih, digelarlah tahun itu namanya Amul Husni, tahun duka cita. Lalu Allah Ta'ala menghibur Nabi dengan diperjalankan Nabi mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke hadrat Allah.
Ini menjadi suatu hikmah dengan kita. Orang-orang beriman itu bila dia sedih, bila dapat musibah, tidak akan lama langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta dengan orang tadi. Jadi bila kita termasuk orang-orang dicintai Allah, dapat musibah kita, dapat wabah, kada akan lama wabah dan musibah tadi langsung akan diangkat oleh Allah, akan diberikan hiburan oleh Allah kepada kita. Misalnya kita ada banyak bisi hutang, keluh kesah hati kita, tapi karena kita dicintai oleh Allah, maka insya Allah semua hutang-hutang kita tadi akan cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah peringatan Isra Mi'raj pada sore hari ini, bagaimana cara kita agar termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Apa amalannya? Ada 2 amalan. Ada berapa amalannya? Ada 2 amalan agar kita termasuk orang dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Tadi kita dengarkan bersama sudah lantunan ayat suci Al-Quran, bergantian berdua ya Allah, murid lawan gurunya. Belum lagi nang guru nang di muka ini nang baca. Jangan ditanya lagi ya kalau lah, juara nasional 4 kali. Ulun kebetulan peserta musabaqah tahfizul Quran dan tafsir Quran berbahasa Inggris yang biasa mewakili tanah laut ke tingkat provinsi. Nah itu bini ulun tuh sama tafsir bahasa Inggris juga, jadi kami sama pada 2 rasuk. Ada yang ngaji tadi, ini murid kami. Nah makanya suaranya mantap kalau tadi lah. Bagus suaranya, bila kita latihi karena tuh kau jadi juara internasional. Amin. Ya yang penting tuh mau membaca dulu. Masalah kayak apakah kita aja nang tuha-tuha belum tentu bisa mengaji ya kalau lah. Nah itu yang penting tuh nang maunya tadi tuh nah. Bila sudah ada himmahnya, ada bakatnya, tinggal dikembangkan aja lagi. Kebetulan ulun juga di Sungai Jeleh itu sebagai ketua lembaga pengembangan tilawatil Quran. Jadi punya anak didikan juga di sana, mulai belajar murattal, belajar tilawah sampai belajar tahfizul Quran. Nah ini yang luar biasanya kita. Makanya kalau misalnya pian bisi anak, bisi saudara, bisi cucu, itu usahakan bisa baca Quran. Ulun lagi ngajak melihat statusnya guru syarif itu di Masjid Nur Hashim ini ada belajar Quran. Itu jangan malas kita membawa anak ke masjid itu belajar Quran, belajar menghafal Quran. Karena kelihatannya rami belajarannya di sana. Rugi kita kalau kita tidak punya anak yang bisa belajar, yang bisa membaca Al-Quran. Apa garang kelebihan bisi anak bisa mengaji? Kada usah pakai dalil dulu. Nah ulun betakun mau pian aja dulu. Pian hendak anak tuh bisa baca Quran kah, bisa badangdutan kah? Coba acil nang patahilat sedikit nih di bawah. Tuan rumah. Tahu nggak? Tuan rumahnya kan. Ya ada salah sambat. Ulun kada pinandu gila. Mikrofonnya aja. Pian hendak bisi anak ahli Quran kah, ahli dangdutan gitu ya? Ahli Quran alasannya apa? Oh iya kan, nyaman sudah mati ya karena didoakan oleh anak tadi. Mau bagus bener niat sidin sekalinya lah. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia ini sudah mati, semuanya kata kawal lagi dia beramal kecuali 3 macam amal yang terus mengalir. Yang pertama sedekahun jariyah, orang ini ketujuh menyumbang keagamaan syiar-syiar Islam. Yang kedua ilmun yantafi'u bih, orang ini ketujuh mengajarkan agama. Yang ketiga waladun sholih yad'ulah, bisi anak nang sholih nang mendoakan lawan orang tuanya. Mana anak pian mana? Ubah umat di hadapan lah. Sama gagahnya kita nah. Maka kelihatannya anak ini soleh pambinanya, mau duduk di tengah-tengah beginian. Mau wani berarti. Makanya kita pemenang hari ini rasa di surga ya kalau karena di hadapan para bidadari-bidadari. Walaupun sudah tuha-tuha. Karena bila pengen masuk surga ba anu aja buat tenang aja. Anak bisa mengaji, lalu ketika dia baca Quran,
ayahnya dan ibunya sudah meninggal dunia, sampai pahala ia baca tadi kepada orang tuanya. Maka bagus niat pian tadi buat supaya anak pian mendoakan pian ketika pian meninggal dunia. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila ma bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsana min dawi syamsi." Orang yang baca Quran diamalkannya, maka nanti di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang mana lebih indah daripada cahaya matahari. Jadi karena hari kiamat kita ada berciri. Orang-orang yang anaknya bisa mengaji, anaknya ahli Quran, itu orang tuanya kena berciri ada mahkota di kepalanya. Berarti anaknya ini anaknya ahli mengaji. Kita doakan mudah-mudahan anak tuan rumah ini menjadi anak yang ahli Quran. Amin ya rabbal. Kita pun sebagai orang tua, ibu-ibu di sini, jangan sampai anak aja yang kita suruh mengaji, kita kadang mengaji ya Allah. Kadang-kadang kita nyuruh anak aja maghrib mengaji ke masjid, seorang nonton sinetron. Iya lah, Bo. Hah, iya aja tuan rumah coba iya kan ya kalau lah. Wah ini pian zamannya ngalih sudah. Zaman bahari bujur kita kada ada fasilitas yang nyaman. Listrik kada ada, fasilitas teknologi kada ada, ngalih zaman bahari. Hendak makan kita bahari ngalih memasak pakai kayu. Di sini pakai kayu lah memasak. Di sini sudah rice cooker ya kalau lah. Bahari pian ulun tetamuni zaman bahari, ulun memasak tuh lawan kayu, bakayu. Limbah itu ada lagi lebih modern, pakai kompor gas, pakai kompor minyak gas. Minyak apa namanya? Hok apa namanya itu? Habis itu sekarang pakai kompor gas, lebih canggih lagi sekarang pakai rice cooker. Saking berkembangnya dunia ini teknologinya. Tapi walaupun perkembangan dunia luar biasa, jangan sampai anak-anak kita terpengaruh oleh perkembangan seperti ini. Dulu waktu zaman tidak ada listrik, anak-anak kita habis maghrib datang kayak guru belajar Al-Quran. Ini pakai palitaan, gurunya di hadapan, anaknya di hadapan, mengaji pada dua, kena sejus atau selambar dua lambar tuntungan, beceramin pada dua, hirang muha. Kena kukus palitaan bahari, tapi rajin aja belajar mengaji. Nang nini bahari pasti ingat itu belajar mengaji bahari. Dan bahkan bahari itu pian guru tuh kejam-kejam. Bila salah sedikit ditapak sidin, wah di sini wani menapak. Bilak bikin matanya wajar. Ini gitu bahari bahasa ulun gitu pang bahasa pian sini apa ya lah. Bilak bikin mata aja apanya tuh. Kadang melihat kah itu bacaannya panjang ya kalau bilak bikin mata nah. Wah ini coba akan disariki kailah belajar ngaji disariki murid tadi esok hari kada datang lagi, masih mending pian sandal guru dihilangkannya. Nah itu anak-anak wah ini. Kalau kita membaca manakibnya guru sekumpul Bugiyatul Muhibbin, saban hari abah guru sekumpul itu datang kayak guru sidin belajar Al-Quran dengan membawa minyak gas. Bahari kan kurang kepilitaan, minyak gas saja. Setiap hari datang belajar Al-Quran, pantas saja sidin menjadi wali. Dan babawaan pulang kayak guru. Coba zaman wahai ini adalah anak kita babawaan belajar ngaji. Jangan babawaan ini ya kalau besangu nya duit. Kada dijulungnya juga kayak gurunya ya kalau lah. Bahari abah guru sekumpul itu datang kayak guru sidin sambil membawa minyak gas tadi gasan, menerangi ketika belajar Al-Quran. Kalau ini mungkin kada ada lagi minyak gas, kada ada lagi nang listrik, kan sudah kita pakai nang elektronik berataan ya kalau lah barang yang apakah gantinya wadai kah datang kayak guru belajar Al-Quran. Ulun bahari belajar ngaji di Martapura. Nama guru ulun almarhum Kai Elman, itu yang mengajari tartil pertama kali selain abah mama. Jadi limbah kayak abah mama hanya kayak guru Elman tadi. Setiap kali ulun datang ke sidin, ulun disangui kuitan ulun gula habang. Jadi gula habang setangkup kah pengarannya? Gula habang setangkup, kena julong kayak guru. Ulun bingung juga, kenapa gula habang dijulong kayak guru hari-hari? Boleh kolak kah guru ini? Sekalinya itu adalah isyarat mudah-mudahan ketika belajar Al-Quran, anak ini bacaannya akan manis seperti gula habang.
Dulu suruh juga membawa lakatan supaya lakas dapat ya. Ada juga membawa lapat, ada juga macam-macam yang dibawa. Tapi seberataan isyarat supaya bacaan anak yang dilajari ini bagus dan lakas mengerti tentang Al-Quranul Karim. Oh ini ada lagi lah yang kayak itulah. Jarang ada lagi lah. Nah cobai kena pian datang ke Masjid Nur Hasim, bawakan gurunya gula habang hari-hari. Bisa diabetes gurunya nih. Apakah gantinya wadai karena ada gula habangnya ya kalau lah bahari itu kayak itu bang. Jadi Quran ini luar biasa. Kalau kita amalkan maka kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amalan yang kedua agar kita termasuk dicintai Allah yaitu sering melaksanakan zikrullah atau ingat dengan Allah. Jadi orang-orang yang sering berzikir, terutama zikirnya la ilaha illallah, itu akan dapat menambah cinta Allah kepada kita. Dalilnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang mereka tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah, perhatian kepada kata Allah, orang-orang sering berzikir akan dapat menenangkan hatinya. Makanya kalau pian lagi gundah gulana, lagi haru-hara, hati kita lagi kacau, lagi galau, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang paling afdol? Yaitu la ilaha illallah. Ketika mengucap la sebelah kanan, illallah sebelah kiri. Kenapa? Karena Allah itu akan kita masukkan ke dalam jantung kita. Jantung pun gimana letaknya, kanan atau kiri? Di kiri. Makanya ketika la sebelah kanan, Allahnya sebelah kiri, supaya Allah ini akan mesra ke dalam jantung kita. Karena jantung yang memompa seluruh gerak-gerik kita. Bilanya kita nih jantung kita kada berbunyi lagi, berarti tanda sudah tuh kada ku bergerak. Jantung pian berarti berbunyi lah masih. Bila ada yang pina bunyi pina lambat, nah itu lakas-lakas pulik aja tuh. Bersiap kain kapan pada hulu. Jadi jantung ini adalah yang mengatur seluruh anggota tubuh kita. Maka ketika kita masukkan kalimat Allah ke dalam jantung, akan masuklah Allah tadi ke seluruh tubuh kita, sehingga nanti di akhir hayat kita bisa membaca la ilaha illallah. Itu maknanya orang berzikir tadi gerak-geriknya ada kanan dan kiri, namanya thariqat syadzaliyah. Jadi batorikot namanya itu la ilaha sebelah kanan, illallah sebelah kiri. Kada asal-asal dia berzikir ya kalau kanan kiri. Habis tahantuk kawan, tahangkup kayak lato-lato. Di sini rame lato-lato lah. Mau kepala dengan lato-lato ya kalau nak kuring lato-lato. Kayak lato-lato juga tadi berzikir tadi kan tahangkup kepala kawan. Iya. Jadi zikir itu yang paling afdal la ilaha illallah. Tapi kalau pian rasa bosan, rasa koler, rasa uyuh membaca la ilaha illallah, boleh diganti dengan nada. Misalnya nada Misyari Rashid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rizki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat,
dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, haru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj serta haul Abah Guru sekumpul pada sore hari ini, daerah kita menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, khususnya kepada tuan rumah. Mudah-mudahan diberikan keharmonisan dalam rumah tangga, diberikan dalam keberkahan usahanya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat bisiril Fatihah.